Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami lanjutkan diskusi dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Sekarang kalau kita analisa kedua timnas ini antara Tiongkok dan timnas Garuda kita. Kalau pemain timnas Garuda kan rata-rata ini berkarir di Eropa. Tapi Tiongkok juga pemain-pemainnya ini 1 bulan terakhir sudah masuk dalam pelatihan yang intensif. Jadi ya keduanya nggak bisa dianggap enteng atau bukan kaleng-kaleng lah ya. Analisa Anda, Bung Yuke. Iya, benar sekali ya. Dan kita kan udah dapat pengalaman pahit ya. Walaupun waktu itu ketika di Cina kita sebelum laga kelihatan sekali euforianya, vibe-nya positif. Wah, kita dapat angin surga lah. Seolah-olah kita akan bisa mengalahkan Cina dengan mudah karena di laga sebelumnya Cina 3 kali kalah kan. Tapi faktanya kita gagal dan ini jadi pelajaran betul bahwa memang di fase third round ini nggak ada yang lawan mudah gitu ya. Iya. Dan satu-satunya direct kompetitor yang belum kita kalahkan kan Cina gitu ya. Iya. Artinya direct kompetitor itu seperti Arab Saudi, ya, kemudian Bahrain itu kita kalahkan gitu ya. Kan tinggal Cina nih yang belum. Kalau kita mau bisa sampai ke fase keempat nanti kan kita sebenarnya hanya perlu ngalahkan Cina aja. Dengan ngalahkan Cina secara paralel kita berharap nanti Bahrain nggak menang gitu ya lawan Arab Saudi. Itu kita udah kunci slot tuh, udah kunci slot. Karena nilai kita kan sekarang 9. Kalau kita menang 12. Kalau Bahrain nggak nambah kemenangan nanti lawan Arab Saudi, dia nggak akan mungkin kejar kita di match terakhir ya. Karena match terakhir dia lawan Cina. Artinya kan di antara mereka akan kehilangan poin gitu. Nah, kalau itu kita bisa wujudkan, makanya fokus kita tuh sekarang suka nggak suka gimana pun caranya kita harus bungkus. Dan kalau terkait dengan pemain komparasi kita sama Cina memang ya secara kualitas materi pemain-pemain kita levelnya di atas karena kita kan mayoritas main abroad semua kan yang udah punya pengalaman di Eropa main di level tinggi ya. Tapi ini kan tim ya. Permainan unit gitu ya, bukannya dihitung per individu, bukannya market value yang nanti bicara di sini, tapi bagaimana taktikal. Karena saya amati nih Ivan Brankovic juga nih pelatih Cina ini cukup jeli juga ya dalam menganalisa kekuatan lawannya, termasuk kita kan kemarin sempat masuk trap mereka kan sehingga kita akhirnya malah kalah ketika itu. Ya. Nah, ini masalahnya gini Bung Yuke, ketum PSSI kan sangat optimistis bisa mencapai target ya, setidaknya kita bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi lah ya. Cuma ya kita tidak boleh overconfidence juga kan terhadap situasi yang sekarang. Meski Anda juga mengatakan bahwa di atas kertas timnas kita oke lah. Apa yang harus kita lakukan? Kita antisipasi lah paling tidak ketika kita ketemu Tiongkok nanti. Tiongkok sekarang juga bukan Tiongkok yang sebelumnya yang kita hadapi, yang pada saat itu kita lagi euforia gitu, Bung Yuke. Iya, setuju ya. Artinya kita benar-benar tim kita atau pemain kita ini anggap aja ini seperti pertarungan hidup mati. Anggap aja ini sebagai final game gitu ya, karena kita nggak bisa berharap lebih. Kalau kita gagal di sini, kemudian kita bisa menang di Jepang, itu kayaknya kita agak mimpi ya. Karena itu kita harus memberikan respect, hormat kepada kekuatan Cina, walaupun mereka sekarang under pressure ya, karena nilai mereka hanya 6, mereka besok kalah selesai mereka. Karena itu oleh ataupun staf pelatih ini bisa dijaga betul. Katanya Patrick Kluivert ini melakukan TC lebih cepat kan, maksudnya itu supaya bondingnya itu dapat gitu ya antara lumayan banyak juga tuh sekarang yang dipanggil kan. Nah kalau mereka sudah nyatu dalam satu visi yang sama, Patrick Kluivert akan lebih mudah untuk mengejawantakan pemahaman taktik ya kepada para pemain. Itu sih yang saya pikir paling penting. Jadi lebih ke non teknis menurut saya sih. Yang harus disentuh betul-betul, diperhatikan betul-betul agar para pemain ini memang dalam mood yang bagus gitu ya saat menghadapi Cina nanti. Gitu. Ya. Ada satu juga yang penting Bung Yuke, bahwa Coach Patrick Kluivert ini kan butuh satu ajang untuk pembuktian bahwa semua program kepelatihannya ini memang benar-benar efektif. Nah, paling tidak laga lawan Tiongkok inilah salah satu ajang pembuktiannya. Tapi apakah itu menambah tekanan publik atau perserikatan kepada Coach Patrick, atau malah memberi peluang untuk bisa tampil yang maksimal nanti menurut Anda, Bung?
Ya pasti, pasti kita kita sama-sama menguji ya, sama-sama menguji sejauh apa konsistensi Coach Patrick ya setelah melewati 2 laga pertamanya bersama timnas senior, apakah eh, dia bisa menjaga momentum kemenangan lawan Bahrain nanti untuk kemudian dilengkapi dengan kemenangan lawan Cina. Kita akan tunggu, tapi kalau dikatakan apakah ini memberikan pressure, pasti, pasti pressure. Nah itu kan kita akan lihat ya bagaimana tim pelatih ini Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa overcome ya menghandle situasi kayak gini, dan saya kira dengan pengalaman yang dia miliki dengan kebesaran dia dulu sebagai pemain, dia tahu lah bagaimana caranya memotivasi timnya gitu ya menghadapi laga sepenting ini untuk tidak tidak under pressure ya, tapi justru tertantang ya untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas memenangkan laga besok gitu. Ya, Bung Yuke, saya membaca beberapa pemberitaan dari dalam negeri Tiongkok sendiri bahwa media asal Tiongkok sendiri juga sebenarnya menempatkan timnas Garuda itu sebagai sebuah tantangan besar bagi timnas mereka. Ini keunggulan bagi kita sebelum berlaga atau bisa jadi malah jebakan kita masuk dalam euforia di awal laga. Komentar Anda, Bung? Iya, iya betul, betul. Itu harus hati-hati ya. Ya, Dan ini juga dipengaruhi juga oleh persepsi publik ya terhadap timnas ini yang sangat positif, bahkan cenderung overconfident ya. Itu yang kita juga minta kepada masyarakat agar tidak terlalu mengeluh-elukan ya, sehingga biar para pemain ini merasakan enjoy, merasakan relax gitu ya menjelang laga ini, tidak terlalu diganggu lah. Ini kan para supporter kita kan kadang-kadang berlebihan ya, ya, sehingga pemain sendiri tidak leluasa, tidak tenang, keluar hotel juga diikuti gitu kan ya. Ini hal remeh-temeh yang sebenarnya secara nggak langsung kita malah melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif buat timnas ya. ya. Biarkan mereka fokus, konsentrasi, jangan ganggu mereka. Itu yang saya kira penting, dan kita juga betul tadi katakan Bung Doni ya, jangan sampai jadi overconfident ya. Karena kita kalau setiap kali merasa percaya diri gitu ya, seperti sebelumnya kan kita bisa nahan Australia, kemudian nahan Arab Saudi ya di laga-laga awal. Itu kita kan overconfident ya, seolah-olah kayak wah kita lawan Cina pasti menang nih ya, ternyata malah kita kalah. Kemudian menjelang lawan Australia juga setelah apa ya kita berhasil mengalahkan Arab Saudi ya kalau tidak salah, kita kan lawan Australia. Ya. Saya agak lupa itu. Pokoknya momennya ketika itu kita juga optimis tuh kita bisa nih mengambil 1 poin minimal lawan Australia di kandang Australia, karena ketika itu masih ingat Bung Doni, Australia itu banyak tidak diperkuat pemain utamanya kan. Betul. Nah, kita sangat percaya diri. Ternyata kita juga akhirnya flop juga, gagal juga. Nah, ini situasinya mirip-mirip nih Bung Doni sekarang nih. Antusiasme supporter ya, kemudian itu soalnya kita wah kita bisa menang nih. Kita sangat pede nih. Jangan sampai itu malah buat kita jadi terlena gitu. Saya takutnya ketika situasi kita overconfident, nanti kejadian 2 laga sebelumnya kita kalah itu terulang gitu. Ya, masalahnya Bung Yuke kalau kita bicara dari aspek kepelatihan, tentunya kan hal-hal seperti ini, faktor non teknis, dukungan supporter itu harusnya sudah dipahami lah sama Coach Patrick Kluivert gitu kan. Menurut Anda itu akan berpengaruh besar tidak dengan metode kepelatihan yang kemudian dilakukan sekarang selama tim skuad kita ngumpul di Bali ini, kemudian nanti akan dilakukan di GBK? Enggak sih, kalau menurut saya ini nggak akan mempengaruhi apa-apa ya buat tim kepelatihan maupun juga pemain. Mereka sudah punya program yang rigid, yang detail dari hari ke hari, day by day. Bahkan Rabu kemarin mereka Coach Patrick mengistirahatkan squadnya kan, itu Ya, untuk relaksasi. Ini kan artinya sudah diperhitungkan ya, periodisasinya gitu ya. ya, Kapan pemain ini nanti pada waktunya peaknya dapat gitu. Ini kan periodisasi pendek, dan boleh dibilang cukup ideal lah dari sekian persiapan FIFA Matchday sebelumnya. Ini yang paling ideal nih, kita punya waktu lebih dari cukup lah untuk mempersiapkan tim, dan Coach Patrick sudah membuat timeline ataupun time schedule latihan, bahkan sampai jedanya juga dia perhitungkan. Kemudian nanti ke Jakarta pasti sudah detail itu disiapkan segala sesuatunya gitu. ya. Bung Yuke, satu lagi saya ingin tahu analisa Anda, apa hal terpenting yang harus diantisipasi oleh skuad Garuda ketika kita 90 menit nanti laga ketat menghadapi Tiongkok? Ya simple aja kalau saya sih, jangan bikin salah. Udah. Oke. Jangan bikin kesalahan sendiri gitu. Karena
Tiongkok ini hidup dari kesalahan lawannya. Makanya kita jangan bikin salah, terutama di belakang itu harus benar-benar solid, harus benar-benar kompak gitu ya. Kalau kita lagi nggak pegang bola, maka gelandangnya turun semua, transisinya rapat, nyerang sama-sama, defend bareng-bareng gitu ya. Jangan bikin salah, karena kalau kita nggak bikin salah, kita nggak kebobolan. Itu paling penting tuh. Dan yang kedua, ya kita gimana caranya harus buat gol dulu. Entah di awal laga, di tengah laga, atau mungkin di pertengahan babak kedua. Pokoknya bikin gol dulu dan kita jangan kebobolan. Oke. Kalau sepanjang kita nggak kebobolan, motivasi kita, mood kita untuk bisa menang itu besar. Tapi kalau kita udah kebobolan dulu, nah itu baru under pressure-nya di kita itu. Makanya saya bilang tadi jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri. Itu yang paling penting lah buat laga menentukan besok. Baik, baik. Bung Yuke, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni nanti. Mudah-mudahan timnas kita bisa meraih yang terbaik. Terima kasih Bung Yuke, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Kami segera kembali untuk melanjutkan NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami.